Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Riyatun Munandirah NIM 004, Esti Ayulindra NIM 045, Ratna Puspitasari NIM 046. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 23. Adapun subbab yang akan kami bahas meliputi pemotong pajak, saat terhutangnya, tarif dan objek pajak, perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan berupa royalti dari hasil karya sinematografi, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan, bukan objek pajak, penghasilan atas jasa keuangan saat terhutang, penyetoran, dan pelaporan. Materi pertama yaitu pemotong pajak. Pemotong pajak penghasilan pasal 23 adalah sebagai berikut. Pertama, badan pemerintah. 2. Subjek pajak badan dalam negeri. 3. Penyelenggara kegiatan. 4. Bentuk usaha tetap. 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. 6. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23, di antaranya akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas, atau orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukaan atas pembayaran berupa sewa. Selanjutnya, Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diberlakukan per 1 Januari 2009 mendapatkan bahwa penghasilan sebagai objek pajak penghasilan pasal 23, yaitu penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh: pertama, badan pemerintah. 2. Subjek pajak badan dalam negeri. 3. Penyelenggara kegiatan. 4. Bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap terhadap orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Dirjen Pajak sebagai pemotong pajak. Materi selanjutnya yaitu saat terhutangnya. Pemotongan pajak penghasilan oleh pihak-pihak sebagai pemotong pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu terhutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau akhir bulan terhutangnya penghasilan bersangkutan bergantung pada peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu tarif dan objek pajak. Tarif dan objek pajak penghasilan pasal 23 dapat dikelompokkan menjadi 3. Pertama, sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf G Undang-Undang Pajak Penghasilan. Bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf F. Royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 ayat 1 huruf E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hadiah dan penghargaan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan, misalnya kegiatan olahraga, keagamaan, kesenian, dan kegiatan lainnya. Sedangkan hadiah dan penghargaan yang dipotong pajak penghasilan pasal 23 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan. Kedua, sebesar 2% dari jumlah bruto atas. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta yang telah dikenakan pajak penghasilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2. Dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Ketiga, dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan seperti pada butir 1 dan butir 2 tidak memiliki NPWP,
Besarnya tarif pemotongan yaitu menjadi lebih tinggi 100% dibandingkan tarif sebagaimana ditetapkan pada butir 1 dan butir 2. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan berupa royalti dari hasil karya sinematografi. Pengaturan penghasilan berupa royalti telah diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam rangka memberikan kepastian hukum atas perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan berupa royalti dari hasil karya sinematografi perlu adanya pengaturan tersendiri, yaitu yang pertama, pemanfaatan hasil karya sinematografi dapat dilakukan melalui suatu perjanjian penggunaan hasil karya sinematografi, yaitu dengan pemindahan seluruh hak cipta tanpa persyaratan tertentu, termasuk tanpa ada kewajiban pembayaran kompensasi di kemudian hari. Yang kedua, dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil karya sinematografi kepada pihak lain untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu seperti penggunaan karya sinematografi untuk jangka waktu atau wilayah tertentu. Yang ketiga, dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil karya sinematografi kepada pihak lain untuk mengumumkan ciptaannya dengan menggunakan pola bagi hasil antara pemegang hak cipta dan pengusaha bioskop. Dan yang keempat, dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil karya sinematografi kepada pihak lain tanpa hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya. Selanjutnya, yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh pemegang hak cipta dari penggunaan hasil karya sebagaimana yang dimaksud pada butir 1 huruf A dan huruf D tidak termasuk pengertian royalti. Yang ketiga, penghasilan yang diterima atau diperoleh pemegang hak cipta dari pemberian hak menggunakan hak cipta kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf B dan huruf C termasuk dalam pengertian royalti. Dan yang keempat, jumlah royalti yang digunakan sebagai dasar perhitungan pengenaan pajak penghasilan yaitu yang pertama sebesar seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh pemegang hak cipta dalam hal pemanfaatan dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud butir 1 huruf B, dan sebesar 10% dari bagi hasil dalam hal pemanfaatan dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf C. Jumlah bruto yang digunakan sebagai dasar perhitungan PPh pasal 23 sebagaimana dimaksud pada butir 2B yang diatur dengan mendasar yaitu yang pertama, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lainnya selain jasa yang telah dipotong PPh. Yang kedua, jumlah bruto yang dimaksud adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintahan, perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap tidak termasuk, yaitu yang A, pembayaran gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja. Yang B, pembayaran atas pengadaan atau pembelian barang material. Yang C, pembayaran kepada pihak kedua sebagai perantara untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga. Dan yang terakhir yang D, pembayaran penggantian biaya yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlahnya yang nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga. Selanjutnya, yang ketiga, jumlah bruto dimaksud pada butir 2 tersebut berlaku. Yang pertama, atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering, atau yang kedua, dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa sebagaimana yang dimaksud pada butir 1 telah dikenal PPh yang bersifat virtual. Dan yang keempat, pembayaran dimaksud pada butir 2 haruslah dibuktikan dengan yang pertama, kontrak kerja dan pembayaran gaji, upah, honorer, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf A. Yang kedua, faktur pembelian barang atau material sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf B. Yang ketiga, faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf C. Dan yang keempat, faktur tagihan atau
buku pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf D. Untuk memudahkan dalam mengimplementasikan aturan tersebut dapat diberikan beberapa contoh, yaitu contohnya PT Aman, sebuah perusahaan penyedia tenaga kerja, mendapatkan kontrak dari PT Abadi untuk menyediakan tenaga pemasaran sebanyak 20 orang dengan mendapatkan imbalan jasa sebesar 30 juta rupiah. Tenaga pemasaran selanjutnya menjadi pegawai PT Abadi. Besarnya PPh pasal 23 yang dipotong PT Abadi kepada PT Aman yaitu 2% dikali 30 juta rupiah sama dengan 600.000 rupiah. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan. Surat edaran Direktur Jenderal Pajak memberikan petunjuk tentang penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan dipotong pajak penghasilan pasal 23 oleh pihak yang wajib membayarkan. Dalam rangka yang memberikan kesamaan pemahaman atas pengertian sewa dan penggunaan harta-harta serta jasa-jasa tersebut sebagai berikut. Nomor 1, Pasal 23 Ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan mengatur bahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 2% dalam jumlah bruto atas A. Sewa, penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Dan B. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa-jasa lainnya selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang PPh. Yang kedua, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf A merupakan penghasilan yang diterima dan diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu, baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati. Yang ketiga, jasa teknik sebagaimana dimaksud butir 1 huruf B merupakan pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan, dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi A. Pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu proyek tertentu seperti pemetaan dan atau pencarian dengan bantuan gelombang seismik. Yang B. Pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu seperti pemberian informasi dalam bentuk gambar-gambar petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan, dan sebagainya. Atau C. Pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang manajemen seperti pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan peserta dan materi yang telah ditentukan oleh penggunaan jasa. Yang keempat, jasa manajemen sebagaimana dimaksud butir 1 huruf B merupakan pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen. Jasa konsultan sebagaimana dimaksud butir 1 huruf B merupakan pemberian advice atau petunjuk pertimbangan atau penghasilan profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, tentang bukan objek pajak.
tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 23, yaitu sebagai berikut. 1. Penghasilan yang dibayarkan oleh terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: A. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan B. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor atau dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2C Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan yang keempat, bagian laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kelima, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yang keenam, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan yang diatur oleh peraturan Menteri Keuangan. Dan selanjutnya, penghasilan atas jasa keuangan. Memperhatikan pasal 23 ayat 4 huruf H Undang-Undang Pajak Penghasilan pada prinsipnya mengatur tidak dilakukannya pemotongan PPh. Pasal 23 atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai pengatur pinjaman atau pinjaman lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 251 PMK.03/2008 mengatur penghasilan yang dikecualikan dimaksud meliputi berikut ini. Yang pertama, penghasilan sehubungan dengan jasa keuangan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha yang berfungsi sebagai pengatur pinjaman dan atau pembiayaan. Tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Yang kedua, penghasilan jasa keuangan adalah berupa bunga atau pinjaman, imbalan-imbalan lain yang dilakukan atas penyaluran pinjaman dan atau pemberian pembiayaan termasuk yang menggunakan pembiayaan berbasis syariah. Yang ketiga, badan usaha sebagaimana dimaksud pada butir 1 terdiri atas A. Perubahan pembiayaan yang merupakan badan usaha dalam bank dan lembaga keuangan bukan bank yang harus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan. Yang B. BUMN atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang khusus didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi usaha makro, kecil, menengah, dan koperasi termasuk PT Persero, permodalan madani. Selanjutnya, saat terutang, penyetoran, dan pelaporan. Yang pertama, pemotongan pajak penghasilan pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Yang ketiga, pemotongan pajak PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dan yang keempat, pemotongan pajak PPh pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar pajak penghasilan yang dipotong.